Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 25 Mei 2022, pekan ke-6 Paskah. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 15, ayat 22 sampai bab 18 ayat 1. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Yesus dalam bacaan Injil hari ini rupanya mengakhiri wejangan dan pesan-pesan kepada para rasulnya. Tetapi Yesus masih berkata tentang Roh Kudus, Roh kebenaran yang Bapa utus dalam namanya kepada para rasulnya akan memberikan kesaksian. Pertanyaan refleksif lebih jauh untuk sebuah permenungan lebih dalam lagi. Bagaimana cara Roh Kudus memberi kesaksian? Roh Kudus seperti Allah Bapa adalah roh murni yang tidak kelihatan, yang diyakini ada. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus sedang bersaksi? Saudari dan saudara yang terkasih, melalui kedua bacaan liturgi hari ini, kepada kita diberikan pemahaman bahwa kalau Yesus menegaskan Roh Kudus akan memberikan kesaksian, maka Roh Kudus memberi kesaksian melalui orang-orang yang Roh Kudus sendiri tentukan dan pilih. Dan kata lain, Roh Kudus bersaksi melalui manusia yang Ia pilih, yang Ia tentukan. Roh Kudus dan kata lain juga berbicara, bersaksi dengan menggunakan pikiran, hati, dan mulut manusia. Dan itu dialami oleh Rasul Paulus seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, Paulus dan temannya Silas akhirnya tiba di Athena. Dan sebagaimana biasa, Rasul Paulus berkeliling kota Athena. Dia berkeliling untuk melihat, menyaksikan apa yang ada di Athena dan bagaimana orang-orang Athena. Ternyata Paulus menemukan bahwa orang-orang Athena adalah orang-orang yang berbakti kepada dewa-dewa. Dan pada kesempatan itu juga Paulus menemukan sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Spontan Paulus berkata kepada orang-orang Athena, kepada Allah yang tidak kamu kenal, Allah yang seperti itulah yang saya wartakan. Saudari dan saudara yang terkasih, sesungguhnya kata-kata seperti itu tidak dipikirkan terlebih dahulu, tidak dipersiapkan lebih dahulu oleh Paulus. Karena dia hanya sekedar berjalan-jalan. Tapi ketika menemukan tulisan itu, spontan Paulus berkata,
bahwa Dia datang untuk memberitakan Allah yang tidak mereka kenal. Saudari dan saudara yang terkasih, sesuatu yang muncul spontan tanpa dipersiapkan terlebih dahulu, tanpa dipikirkan terlebih dahulu, tetapi yang spontan, yang muncul, yang disampaikan sebagai sebuah kebenaran, itu sesungguhnya datang dari Roh Kudus. Itu tuntunan Roh Kudus. Itu sesungguhnya kesaksian Roh Kudus melalui mulut manusia, melalui mulut Paulus. Saudari dan saudara yang terkasih, kita pada akhirnya menyadari bahwa kita mungkin juga pernah mengalami yang Rasul Paulus alami. Terkadang ada sesuatu kebenaran yang kita katakan, yang muncul spontan, yang kita sampaikan, yang keluar dari mulut kita tanpa kita persiapkan terlebih dahulu, tanpa kita rencanakan terlebih dahulu. Saat seperti itu, ketika kita berbuat sesuatu yang adalah kebenaran, ketika kita menyampaikan sesuatu yang adalah kebenaran, itu sesungguhnya datang dari Roh Kudus. Dan itulah kesaksian Roh Kudus. Saudari dan saudara yang terkasih, biasanya untuk menyampaikan sesuatu, kita terlebih dahulu sebagai manusia mesti mempersiapkan apa saja yang mau kita sampaikan, apa saja yang mau kita katakan. Tetapi ketika tiba saatnya, kita misalnya mau mempresentasikan apa yang kita siapkan, mau menyampaikan apa yang kita siapkan, terkadang atau mungkin banyak kali ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba muncul pikiran yang baru, tapi itu benar. Tiba-tiba muncul kata-kata indah yang baru yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan, tapi muncul. Itulah kesaksian, atau itu datang dan berasal dari Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam diri kita. Namun kita kurang sadar akan hal itu, bahwa kita sedang dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus yang dulu ditegaskan oleh Yesus kepada para rasulnya. Nah, kalau saat ini kita mengetahui bahwa Roh Kudus berkarya, bersaksi melalui kita. Nah, ketika ada hal-hal tertentu yang istimewa, dan yang istimewa yang kita katakan, yang kita sampaikan, yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran, yakinlah bahwa itu datangnya dari Roh Kudus. Kita diajak untuk selalu meminta Roh membimbing kita dalam beri kesaksian, supaya kesaksian yang kita sampaikan melalui kata dan perbuatan tidak hanya sekedar datang dari apa yang kita pikirkan. Kalau hanya datang dari apa yang kita pikirkan, bisa saja keliru, karena kita adalah manusia yang lemah. Tetapi kalau Roh yang menuntun dan membimbing kita, pasti cuma kebenaran yang akan kita lakukan, dan cuma kebenaran, dan hanya kebenaranlah yang kita katakan. Tuhan, bimbinglah kami selalu dengan Roh-Mu, dan buatlah kami selalu sadar ketika kami menyatakan kebenaran tanpa kami persiapkan terlebih dahulu. Kebenaran yang tidak kami pikirkan terlebih dahulu, itu datangnya dari Roh-Mu yang kudus. Tuhan memberkati.